Cuma dilihat doang mah nggak enak. Karya Mariyati. Bab 2. Rahasia di balik tembok basecamp. Sabtu pagi di Jakarta biasanya identik dengan kemacetan yang berpindah ke area wisata. Namun bagi penghuni basecamp Tebet, Sabtu adalah ritual wajib. Cleaning Day. Tidak ada pelayan, tidak ada asisten rumah tangga. Sejak awal mereka memutuskan tinggal bersama, Rasya sudah membuat peraturan tertulis yang ditempel di pintu kulkas dengan magnet berbentuk karakter superhero. Rasya, dengan kaos putih polos dan celana pendek, tampak sedang memegang daftar tugas. Gibran, bagian lo ruang tamu sama teras depan. Jangan cuma disapu, pel yang bersih. Gue nggak mau lihat ada bekas jejak sepatu basket lo di sana. Gibran yang baru saja ingin menyalakan konsol gamenya langsung mengeluh. Syah, ayolah. Ini kan hari libur. Gue baru mau mabar sama anak-anak. Nggak ada mabar sebelum tugas kelar. Gap, atau lo mau gue sita kabel HDMI-nya? Ancam Rasya dengan ekspresi datar yang tidak bisa dibantah. Gibran mendengus, namun akhirnya bangkit juga. Oke, posesif banget sih lo sama kebersihan. Heran gue. Sementara itu, di lantai 2, Noura sedang bertarung dengan tumpukan cucian. Ia adalah tipe yang praktis, tapi kalau sudah urusan merapikan pakaian, ia bisa menjadi sangat cerewet. Adara, lo taruh kaos kaki lo di mana lagi? Ini yang sebelah kiri kok nggak ada pasangannya? Teriak Noura dari ruang cuci. Adara yang sedang asyik membersihkan kuas-kuas lukisnya di wastafel dekat balkon menoleh sambil nyengir. Coba cek di bawah sofa kamar gue. Rah, kayaknya jatuh pas gue lagi ganti baju kemarin. Noura menggeleng-gelengkan kepala. Kebiasaan. Untung sayang. Gumamnya pelan. Namun pipinya sedikit merona saat ia kemudian masuk ke kamar Gibran untuk mengambil keranjang baju kotor laki-laki itu. Di sudut lain rumah, tepatnya di sebuah ruangan yang penuh dengan kabel dan monitor, Irsyad duduk dengan tenang. Ia tidak mendapat tugas fisik yang berat karena tugasnya adalah memastikan seluruh sistem keamanan rumah, koneksi internet, dan tagihan bulanan beres. Namun pagi ini, jemarinya menari di atas keyboard bukan untuk membayar tagihan listrik. Mata Irsyad menyipit melihat pergerakan di layar monitornya. Sebagai seorang pakar teknologi, ia telah memasang beberapa umpan di media sosial dan jaringan sekolah untuk memantau apa yang sedang direncanakan oleh Kevin dan komplotannya. Provokasi digital. Gumam Irsyad. Ia melihat sebuah akun anonim mulai menyebarkan foto buram yang menampakkan rumah mereka dengan caption yang menyudutkan. Tinggal bareng tanpa orang tua. Bebas banget ya anak-anak zaman sekarang. Apa kabar moral? Irsyad segera melacak IP address pengunggahnya. Hasilnya tidak mengejutkan. Koordinatnya mengarah pada sebuah kafe yang sering menjadi tempat nongkrong Nawe. Irsyad tidak langsung menghapusnya. Baginya, menghancurkan lawan itu butuh waktu yang tepat. Ia hanya menandai akun tersebut dan menutup laptopnya saat Rasya masuk ke ruangannya. Ada masalah? Irs, tanya Rasya sambil menyodorkan segelas air putih. Irsyad menatap sahabatnya itu. Kevin mulai main lewat belakang. Noah udah mulai sebar rumor di akun manifest sekolah. Mau gue take down sekarang atau lo mau lihat reaksinya dulu? Rasya menghela napas panjang, duduk di kursi di sebelah Irsyad. Biarin dulu, kalau kita langsung hapus, mereka bakal makin penasaran. Selama mereka nggak nyebut nama secara gamblang, kita di posisi aman. Tapi, tolong jagain Adara sama Noura. Gue nggak mau mental mereka kena kalau tiba-tiba mereka dapat teror di medsos. Irsyad mengangguk. Gue selalu jagain mereka. Syah, terutama Adara. Ada jeda singkat yang terasa sedikit canggung setelah kalimat terakhir Irsyad. Rasya menatap Irsyad dengan tatapan menyelidik. Namun Irsyad tetap dengan wajah datarnya yang misterius. Keduanya sama-sama tahu bahwa di rumah ini ada perasaan yang tumbuh lebih dari sekadar sahabat. Tapi tak satu pun yang berani mengaku lebih dulu karena takut merusak tatanan yang sudah ada sejak kecil. Siang harinya, setelah rumah bersih, mereka berkumpul di ruang tengah. Adara membawa sebuah loyang berisi brownies yang baru saja ia panggang bersama Noura. Aroma coklat yang manis memenuhi ruangan, sedikit meredakan ketegangan yang dibawa dari sekolah kemarin. Nah, ini baru hidup, seru Gibran langsung menyambar satu potong brownies. Dar, lo emang paling pinter bikin gue lupa kalau Jakarta itu panas dan berisik.
Adara tertawa kecil. Itu Naura yang bantu kocok adonannya sampai tangannya pegal. Gib, makasihnya ke dia juga dong. Gibran melirik Naura yang sedang duduk bersila di lantai sambil mengikat rambutnya. Makasih ya, Ra. Walaupun lo galak, ternyata tangan lo berguna juga buat hal lembut kayak begini. Naura melempar bantal kursi ke arah Gibran. Gue dengar ya, besok-besok gue kasih bumbu cabe sekilo di bagian lo. Di tengah tawa itu, ponsel Naura bergetar berkali-kali. Ekspresi wajahnya berubah saat ia melihat layar ponselnya. Ia terdiam cukup lama, membuat suasana yang tadinya ceria berubah menjadi sunyi. Kenapa, Ra? Tanya Rasya PK. Naura menunjukkan layar ponselnya. Ada sebuah pesan dari nomor tidak dikenal di WhatsApp yang berisi foto Naura sedang keluar dari mobil Irsyad tadi pagi. Namun foto itu diambil dari sudut yang sangat dekat dan ditambahi tulisan, manis di luar, murahan di dalam. Gibran yang duduk paling dekat langsung merampas ponsel itu. Brengsek, ini pasti kerjaan Nawe, bukan cuma Naura. Suara Irsyad terdengar berat. Ia membuka laptopnya kembali dan memutar layar agar semua bisa melihat. Adara juga dikirimi pesan yang mirip di DM Instagramnya. Adara buru-buru mengecek ponselnya. Benar saja, ada belasan pesan masuk dari akun-akun palsu yang menghujatnya. Wajah Adara seketika memucat. Ia adalah orang yang paling sensitif di antara mereka. Dan serangan seperti ini adalah mimpi buruk baginya. Syah, gimana ini? Suara Adara gemetar. Kalau orang tua kita tahu, mereka bisa-bisa nyuruh kita pindah dan tinggal masing-masing. Rasya bangkit. Wajahnya yang tenang kini berubah menjadi sangat dingin. Inilah sisi lain Rasya. Saat kejujuran dan kesetiaannya diusik, emosinya meledak secara internal namun tetap terkendali secara praktis. Mereka mau kita pecah, ucap Rasya tegas. Noah dan Kevin sengaja nyerang kalian berdua karena mereka tahu itu titik lemah gue, Gibran, dan Irsyad. Kalau kita panik dan mulai saling nyalahin, mereka menang. Tapi kita nggak bisa diem aja. Syah, bentak Gibran. Gue cari mereka sekarang. Gue tahu mereka biasanya di mana jam segini. Jangan impulsif, Gibran. Naura berdiri, menahan tangan Gibran. Lo kesana cuma bakal bikin keadaan makin parah. Lo mau dikeluarin dari tim basket karena berantem di luar jam sekolah. Terus kita biarin mereka injak-injak harga diri lo sama Adara. Suara Gibran meninggi. Duduk, perintah Rasya. Suaranya tidak keras, tapi mengandung otoritas yang membuat Gibran terpaksa kembali duduk meski dengan napas memburu. Rasya menatap teman-temannya satu persatu. Irsyad, lo bisa cari tahu siapa yang ambil foto itu? Sudut pandangnya dari dalam sekolah. Artinya orang itu ada di dekat kita pas kita sampai. Irsyad mengangguk. Gue bakal akses CCTV gerbang sekolah. Gue punya akses pintu belakang ke server sekolah. Kasih gue waktu 1 jam. Bagus, kata Rasya. Adara, Naura, dengerin gue. Matikan notifikasi medsos kalian untuk sementara. Jangan baca satupun komentar. Anggap aja itu gonggongan anjing yang gak penting. Adara menarik napas dalam. Mencoba menenangkan dirinya. Aku coba, Syah. Tapi aku takut. Rasya mendekat, berlutut di depan Adara, lalu memegang kedua tangannya. Lo punya gue. Lo punya kita semua. Gak akan ada yang bisa nyakitin lo selama gue masih berdiri di rumah ini. Paham? Adara mengangguk pelan, setitik air mata jatuh di pipinya. Rasya menghapusnya dengan ibu jari. Sebuah tindakan yang membuat Irsyad yang melihatnya dari balik laptop mengepalkan tangan di bawah meja. 1 jam kemudian, Irsyad memanggil mereka ke ruang kerjanya. Di layar monitor besar, terlihat rekaman CCTV dari area parkir sekolah. Irsyad memutar mundur rekaman pagi kemarin. Lihat ini, tunjuk Irsyad pada layar. Terlihat sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir tidak jauh dari tempat Irsyad biasa memarkir mobilnya. Saat kelima sahabat itu turun, jendela belakang mobil hitam itu sedikit terbuka. Dan terlihat lensa kamera ponsel yang muncul dari sana. Itu mobil Raihan, desis Gibran. Gue kenal plat nomornya, tapi yang pegang HP itu bukan Raihan, kata Irsyad sambil melakukan zoom in pada gambar yang pecah-pecah itu. Lihat tangannya, ada jam tangan emas. Raihan gak pernah pakai jam tangan emas. Itu jam tangannya Noah. Jadi mereka kerjasama. Raihan yang nyediain tempat,
No yang ambil foto, dan Kevin yang jadi otak penyebarannya. Simpul Naura dengan geram. Kevin emang lisik, kata Rasya. Dia nggak akan turun tangan sendiri. Dia selalu pakai tangan orang lain supaya kalau ketahuan, dia tetap bersih. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Mereka semua tersentak. Tidak biasanya ada tamu di hari Sabtu. Apalagi mereka jarang mengundang teman sekolah ke rumah ini demi menjaga privasi. Irsyad membuka layar monitor yang terhubung dengan kamera intercom depan gerbang. Wajah mereka semua menegang saat melihat siapa yang berdiri di sana. Itu adalah Kevin. Ia berdiri sendirian, mengenakan jaket varsity sekolah, sambil membawa sebuah keranjang buah seolah-olah sedang bertamu dengan sopan. Mau apa sih bajingan itu ke sini? Geram Gibran. Biar gue yang hadapi, ucap Rasya. Kalian semua di sini aja. Jangan ada yang keluar kecuali gue panggil. Nggak bisa. Syah, gue harus ikut, tolak Gibran. Gue bilang di sini, perintah Rasya lagi. Gibran, lo itu sumbu pendek. Dia datang ke sini buat mancing emosi lo supaya lo mukul dia. Terus dia punya bukti buat laporin lo ke polisi. Itu gaya main Kevin. Jangan masuk ke perangkapnya. Gibran akhirnya menurut, meski ia terus mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah. Rasya berjalan menuju gerbang, membukanya sedikit. Ia tidak mempersilahkan Kevin masuk. Mau apa lo kesini? Tanya Rasya tanpa basa-basi. Kevin tersenyum lebar, senyum yang bagi siapapun yang mengenalnya akan terasa sangat memuakkan. Waduh, Syah, galak banget. Gue cuma mau mampir. Gue dengar-dengar rumah ini lagi ram diomongin di sekolah, jadi sebagai teman yang baik, gue mau pastiin penghuninya baik-baik aja. Gue nggak punya waktu buat basa-basi sampah lo. Vin, pergi dari sini sebelum gue panggil satpam komplek. Usir Rasya. Kevin tertawa pelan, lalu melangkah maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Rasya. Lo pikir lo bisa lindungin mereka selamanya? Syah, persahabatan kalian itu rapuh, kayak kaca. Satu sentuhan di titik yang tepat, dan pair, hancur semua. Kevin menyodorkan keranjang buah itu ke dada Rasya. Ini buat Adara, bilang sama dia. Cuma dilihat doang mah nggak enak, mending dirasakan. Dan gue sangat ingin merasakan kedekatan sama dia. Rahang Rasya mengeras, matanya berkilat marah. Ia mencengkeram kerah jaket Kevin dengan satu tangan. Menariknya kuat hingga Kevin terpaksa berjinjit. Dengerin gue baik-baik, Kevin. Bisik Rasya dengan suara yang sangat rendah namun mematikan. Lo boleh main-main sama gue. Lo boleh fitnah gue sesuka hati lo. Tapi kalau lo sebut nama Adara lagi dengan mulut kotor lo itu, gue pastiin lo gak akan pernah bisa masuk ke gerbang sekolah itu lagi selamanya. Gue gak main-main. Kevin terlihat sedikit terkejut dengan reaksi Rasya yang meledak, namun ia segera menguasai diri. Ia menepis tangan Rasya dan merapikan kerah jaketnya. Gue suka semangat lo, Syah. Tapi ingat, di Jakarta ini, kejujuran gak selalu menang lawan taktik. Sampai ketemu di sekolah Senin nanti. Kevin berjalan kembali ke mobilnya sambil bersiul ringan. Rasya berdiri di depan gerbang, menatap mobil itu pergi dengan tangan yang gemetar karena menahan amarah yang luar biasa. Ia membanting keranjang buah itu ke tempat sampah di pinggir jalan. Saat Rasya kembali ke dalam rumah, keempat sahabatnya sudah menunggu di balik pintu. Adara langsung memeluk Rasya, menyembunyikan wajahnya di dada bidang pemuda itu. Dia bilang apa? Syah, tanya Adara lirih. Rasya mengusap punggung Adara, mencoba mengatur napasnya agar kembali tenang. Bukan apa-apa, Dar. Cuma orang gila yang nyasar. Namun, Irsyad yang berdiri di belakang mereka tahu bahwa ini hanyalah awal. Ia melihat ke arah laptopnya yang masih menyala. Di sana, ia baru saja berhasil menyadap satu percakapan singkat dari ponsel Noi yang sedang terhubung dengan Kevin. Rencana B dimulai Senin pagi. Pastikan Naura lihat foto Gibran sama cewek lain itu. Irsyad menutup laptopnya pelan. Ia tidak ingin menambah beban pikiran teman-temannya sekarang. Namun dalam hatinya, si genius misterius ini sudah menyiapkan serangan balik yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar rumor media sosial. Malam itu, di bawah atap rumah yang sama, 5 sahabat itu tidur dengan kegelisahan masing-masing. Di kamar sebelah, Gibran menatap langit-langit, memikirkan bagaimana caranya melindungi Naura. Di kamar lain,
Naura mencoba tidak menangis saat membaca komentar jahat yang terus bermunculan. Dan di kamar utama, Rasya tidak tidur sama sekali. Ia berjaga di balkon, menatap jalanan di depan rumahnya, bersumpah dalam hati bahwa siapapun yang mencoba merusak kedamaian mereka akan berhadapan dengan kemurkaannya yang paling besar. Jakarta masih tetap bising, tapi di dalam rumah itu, keheningan justru terasa lebih mencekam. Karena mereka tahu, hari Senin bukan lagi soal belajar di kelas, melainkan soal bertahan hidup dari serangan yang tidak terlihat. Bersambung